Dengan jantung yang berdegup kencang, Dian berpura-pura tidur sambil mengamati suaminya yang sedang mencari kotak yang ia sembunyikan. Dan ketika suaminya berhasil mendapatkan kotak itu, ia berkata, "Jangan pura-pura tidur, aku sudah melihatnya. Apa yang ada dalam kotak itu?" Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Angka di jam digital sudah lama lewat tengah malam. Udara di kamar tidur terasa berat, dicengkeram oleh keheningan yang menyesakkan. Dian berbaring memunggungi Nakula. Napasnya teratur dan dangkal. Sebuah tiruan sempurna dari tidur nyenyak. Namun, seluruh sarafnya tegang. Telinganya menangkap setiap desiran kain dan pergeseran bobot di kasur di belakangnya. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Nakula, suaminya, telah bangkit dan kini bergerak perlahan. Langkah kakinya nyaris tak terdengar di atas karpet bludru. Dian bisa merasakan tatapan Nakula menyapu punggungnya, seolah memastikan bahwa benteng tidur Dian sudah cukup kokoh untuk ditinggalkan. Kemudian, Nakula menghilang ke sudut kamar, menuju lemari kayu jati yang berisi pakaian dan juga sebuah rahasia. Suara tarikan laci yang hati-hati, diikuti oleh desis lembut kayu yang bergeser. Jantung Dian berdebar kencang di balik tulang rusuknya, seolah ingin memecah pertahanan tidur palsunya. Nakula sedang menggeledah. Ia tidak mencari uang atau dokumen penting. Dian tahu persis apa yang Nakula cari. Kotak kayu kecil, berukiran bunga mawar yang sudah pudar, tersembunyi di dalam sebuah sweater yang dilipat, jauh di sudut laci. Kotak itu adalah artefak masa lalu. Sebuah sumpah yang pernah ia ucapkan pada dirinya sendiri untuk tidak pernah membukanya lagi setelah menikah dengan Nakula. Dian menahan napas. Ia mendengar Nakula menghela napas panjang, berat, seperti pengakuan kekalahan. Kotak itu pasti sudah ditemukan. Apapun yang akan Nakula temukan di dalamnya, foto-foto yang menguning, surat-surat cinta dengan tulisan tangan yang khas. Sebuah cincin pertunangan lama akan menjadi saksi bisu. Sebuah benang kusut dari kehidupan yang tidak pernah Nakula ketahui sepenuhnya. Dan apa yang Nakula temukan di dalamnya malam ini, di tengah sunyi yang mengkhianati, akan mengubah hubungan mereka selamanya. Beberapa jam sebelumnya, saat hari masih siang, Dian dan Nakula sedang memilih sayuran di lorong supermarket. Berdebat ringan tentang mana yang lebih baik, antara brokoli organik atau yang biasa. Lalu, sesosok tubuh yang familiar berdiri di samping mereka. "Dian?" Suara itu lembut, namun memicu lonceng peringatan di benak Dian. Ia menoleh, dan matanya langsung bertemu dengan sepasang mata yang meskipun keriput dan lelah, persis sama dengan mata yang selalu ia rindukan. Wanita itu adalah Lastri. Waktu seolah berhenti. Dalam sekejap, Dian mengingat 5 tahun terakhir. Seluruh proses penyembuhan dan semua upaya yang ia lakukan untuk mengubur kenangan itu di tempat yang aman. Lastri menatap Dian dengan campuran kerinduan dan kesedihan yang sudah dikenalnya. "Tante Lastri, apa kabar Tante? Sehat kan?" Dian bergegas memeluk wanita itu. Sebuah pelukan yang penuh kasih dan penuh kepanikan. Nakula, yang tinggi dan bersemangat, berdiri di sampingnya dengan senyum lebar. "Siapa ini sayang?" tanyanya dengan ramah, menawarkan tangan untuk bersalaman. Dian merasakan keringat dingin membasahi telapak tangannya. Bagaimana ia harus menjelaskan bahwa wanita itu adalah ibu dari tunangan pertamanya? Cinta masa lalunya, pria yang namanya bahkan belum pernah ia sebutkan kepada Nakula. Mengapa? Karena itu terasa seperti sebuah pengkhianatan? Atau mungkin karena ia takut Nakula akan menganggapnya belum sepenuhnya move on? "Oh, kenalkan. Ini Tante Lastri." "Tante, kenalkan, ini suamiku, Nakula," kata Dian, lidahnya terasa keluh. Tante Lastri ini bisa dibilang kerabat jauh, tepatnya teman lama dari keluarga kami. Nakula menjabat tangan Lastri dengan hangat. Lastri membalas senyum Nakula, namun mata wanita itu masih terpaku pada Dian, seolah memahami sandiwara kecil yang sedang dimainkan di lorong supermarket. "Senang bertemu denganmu Nakula," ujar Lastri dengan suara tenang. Namun tatapannya seolah menusuk menembus hati Dian. "Dian sekarang sudah terlihat jauh lebih bahagia ya?" Tante ikut senang. Mereka bertukar basa-basi singkat. Tentang harga tomat, tentang cucu Lastri yang sedang kuliah, sebelum Lastri akhirnya pamit. Ketika punggung Lastri menghilang di balik rak bumbu, rasa bersalah menghantam Dian sekuat ombak.
Ia telah menyembunyikan kebenaran dari pria yang kini berbagi ranjang dan masa depan dengannya. Bahkan tentang hal mendasar seperti dewa yang pernah ada dalam hidupnya. Namun, ketakutan dan rasa bersalah itu justru membuat Nakula mencari jawabannya malam ini. Dewa, namanya adalah melodi lembut yang dimainkan dengan piano usang. Dian dan Dewa tumbuh bersama. Mereka adalah dua kutub yang menemukan keseimbangan sempurna. Dian yang lincah dan sedikit ceroboh. Dewa yang tenang, penyabar, dan suka tenggelam dalam alunan musik. Sejak SD, Dewa selalu menjadi tempat amannya. Tempat Dian kembali saat dunia terasa terlalu keras. "Kamu terlalu memaksakan diri berlatih," kata Dewa suatu sore. Saat Dian jatuh dari sepeda, ia membersihkan luka Dian dengan telaten tanpa banyak bicara. Hanya tatapan matanya yang lembut yang menenangkan. Mereka bertunangan setelah lulus kuliah, merencanakan pernikahan yang sederhana, namun penuh cinta. Dewa adalah pria yang tidak pernah melepaskan genggaman tangannya saat Dian ketakutan. Dian selalu merasa terlindungi oleh kelembutan Dewa. "Aku ingin kamu bahagia, bahkan jika aku harus mengorbankan segalanya," bisik Dewa suatu malam. Di bawah rembulan, setelah ia menyanyikan sebuah lagu ciptaannya hanya untuk Dian. Namun, suatu malam, Dian mengalami mimpi buruk yang nyata. Ia bermimpi melihat Dewa tenggelam dalam air keruh. Teriakannya tidak terdengar, sementara ia hanya bisa menyaksikan dari tepi. Ia tahu Dewa memiliki trauma dengan air sehingga ia tidak bisa berenang. "Dewa, besok kamu jangan pergi ya," Dian memohon keesokan paginya. Suaranya bergetar. "Aku mohon, jangan tinggalkan aku." Dewa tersenyum, menyisir rambut Dian dengan tangannya yang panjang. "Itu hanya mimpi, sayang. Aku harus mengirimkan proposal musik ini demi karirku dan demi masa depan kita. Aku akan kembali tepat waktu. Janji." Itulah janji terakhirnya. Sore itu, saat hujan deras turun, telepon berdering. Dewa mengalami kecelakaan motor saat menghindari sebuah truk yang tiba-tiba berbelok. Ia pergi seketika, meninggalkan Dian sendirian di dunia yang tiba-tiba kehilangan semua musiknya. Kehilangan Dewa adalah mimpi buruk terbesar dalam hidup Dian. Dunianya hancur berkeping-keping menjadi debu dan kesunyian. Ia berhenti dari pekerjaannya sebagai guru TK, pindah kembali ke rumah orang tuanya, dan menghabiskan bulan-bulan berikutnya dalam kegelapan. Ia menolak makan, menolak bicara, menolak menerima kenyataan. Suatu sore, Lastri datang. Wanita itu duduk di tepi ranjang Dian yang berantakan. Dan untuk pertama kalinya, mereka berdua menangis bersama. Bukan sebagai calon menantu dan mertua, melainkan sebagai dua jiwa yang terluka oleh cinta yang sama. Lastri membawa sebuah kotak ukiran mawar yang sama yang kini sedang dipegang Nakula. "Ini untukmu, Nak," kata Lastri, suaranya parau. "Isinya adalah kenangan terindahmu dengan Dewa. Jangan lupakan Dewa, tapi jangan biarkan Dewa menenggelamkanmu. Dia ingin kamu bahagia. Dia ingin kamu hidup." Kata-kata Lastri menjadi titik balik yang menyakitkan. Dian perlahan mulai menerima kenyataan. Dukanya begitu besar, sehingga ia memutuskan untuk mencari bantuan profesional dalam sesi terapi. Ia akhirnya mengakui keputusasaannya, rasa bersalahnya, karena tidak bisa menghentikan Dewa, dan ketakutannya untuk melanjutkan hidup. Terapisnya menyarankan untuk memulai babak baru. "Kamu harus mencoba hal yang benar-benar baru, sesuatu yang belum pernah kamu lakukan, sesuatu yang bahkan Dewa tidak akan pernah berani lakukan." Dian berpikir lama, lalu ia teringat kalau Dewa takut air. Ia akhirnya memutuskan untuk berlatih berenang secara otodidak. Kolam renang itu dingin dan luas. Dian, yang belum pernah benar-benar berenang, merasakan ketakutan yang aneh. Bukan takut mati, tetapi takut akan kenangan, takut mengkhianati Dewa yang sangat membenci air. Saat latihan di minggu ketiga, ia mencoba teknik pernapasan. Ia menutup mata, memaksakan diri untuk mengapung, namun kepanikan tiba-tiba menyerang. Kenangan tentang mimpi buruknya, air keruh, dan teriakan Dewa menghantamnya seperti gelombang. Ia terbatuk, tenggelam sebentar, dan refleks bertahan hidupnya mengambil alih. Ia mengayunkan tangannya, mencari apapun yang bisa dipegang, dan tanpa sengaja, tangannya mencengkeram kuat pergelangan kaki seseorang. Pria itu berteriak kaget dan panik. Dian, yang kini telah ditarik ke permukaan dan terbatuk-batuk, melihat pria yang kakinya ia tarik dengan wajah terkejut, ekspresi khawatir, dan mata hitam yang tajam.
Kamu tidak apa-apa? Tanya pria itu dengan panik. Maafkan aku panik. Dian berjuang untuk bernapas. Sementara pria itu memegang bahunya erat-erat. Tenang, jangan takut. Kamu sudah selamat sekarang. Dian hanya bisa tersenyum kecil di tengah batuknya. Merasa malu dan lucu. Pria itu mengangguk. Baiklah, kalau kamu ingin berlatih berenang, aku bisa mengajarimu. Namaku Nakula. Pria itu mengulurkan tangan. Dian menyambut uluran tangan itu. Aku Dian. Dari pertemuan yang kacau, canggung, dan lucu itu, lahirlah sebuah pertemanan. Nakula ternyata merupakan instruktur berenang yang sedang berlatih di sana. Nakula adalah antitesis dari Dewa. Jika Dewa adalah lagu klasik yang menenangkan, maka Nakula adalah musik rock yang penuh adrenalin. Nakula suka mendaki gunung, mencoba para layang, dan selalu mendorong Dian untuk mencoba hal-hal baru. Ia membawa semangat yang hilang dari hidup Dian. Keberanian untuk menghadapi dunia. Dan yang paling penting, tawa yang tulus. Kamu harus melompat, Dian. Kalau tidak, kamu akan tetap di tempat yang sama. Nakula pernah berseru padanya saat mereka berada di tepi tebing. Berkat Nakula, Dian kembali bekerja, mulai menerima undangan teman-teman, dan yang terpenting, ia mulai merasakan denyut jantungnya berdetak kembali, bukan karena rasa sakit, melainkan karena kegembiraan. Beberapa teman lamanya menatapnya dengan tatapan khawatir. Apa tidak terlalu cepat? Tanya mereka. Belum genap setahun sejak Dewa pergi, tapi kamu sudah dekat dengan pria lain. Dian hanya tersenyum. Dewa mengajarkanku tentang ketenangan. Nakula mengajarkanku tentang hidup. Mereka adalah dua hal yang berbeda. Dan aku membutuhkan Nakula untuk belajar bernapas lagi. 4 bulan setelah pertemuan mereka, di puncak gunung, Nakula melamarnya dengan lutut bertekuk dan napas terengah-engah. Aku tidak tahu apa yang kamu takutkan, tapi aku ingin menghadapinya bersamamu. Jadi, menikahlah denganku, Dian. Mereka menikah secara sederhana. Dian merasa seolah ia telah ditakdirkan untuk jatuh cinta pada dua jenis pria yang berbeda. Dewa yang memberinya tempat berlindung dan Nakula yang memberinya sayap. 3 tahun pernikahan mereka penuh dengan kegembiraan, spontanitas, dan cinta yang membara. Nakula adalah suami yang luar biasa, sedangkan Dian adalah istri yang bahagia. Hanya ada satu anomali kecil di sudut kehidupan mereka yang sempurna, yaitu kotak kayu mawar. Dian menyimpannya dengan sangat hati-hati, tidak pernah membukanya, dan tidak pernah mengungkit isinya kepada Nakula. Kotak itu adalah kuburan rahasia, tempat ia mengubur Dewa, agar Dewa tidak menghantui kebahagiaannya yang sekarang. Namun, setelah pertemuan dengan Lastri di supermarket sore itu, rasa bersalah itu kembali menggerogoti. Lastri, yang kini sudah melihat Nakula secara langsung, pasti bertanya-tanya kenapa Dian berbohong tentang identitasnya. Dulu ketika pernikahan Dian, Lastri memang tidak bisa datang, sehingga ia belum pernah bertemu Nakula. Dan Dian, yang terpaksa berbohong kepada Nakula, merasa seperti seorang penipu. Malam itu, Nakula memperhatikan keheningan Dian. Ia melihat mata Dian yang tampak berkaca-kaca saat Lastri pergi. Nakula adalah pria yang suka berterus terang. Jika ia tidak mendapatkan kejujuran, ia akan mencari kebenarannya sendiri. Dan itulah mengapa ia kini berdiri di depan laci, memegang kotak kayu yang dingin itu. Dian tetap kaku, mata tertutup rapat. Ia mendengar Nakula menghela napas. Kemudian, terdengar bunyi klik lembut. Kunci kuno yang ia sembunyikan di balik figura telah ditemukan. Kotak itu terbuka. Dian membayangkan. Nakula melihat foto mereka di pantai, surat-surat tentang Dewa, dan cincin perak sederhana. Ia menunggu teriakan marah. Atau setidaknya, pertanyaan yang penuh tuduhan. Tapi yang ia dengar hanyalah keheningan. Kemudian, suara gesekan lembut Nakula yang duduk di tepi ranjang. Tangan Nakula menyentuh lembut rambut Dian. Sayang, aku tahu kamu tidak tidur, bisik Nakula, suaranya pelan dan tanpa amarah. Air mata panas tiba-tiba mengalir dari mata Dian yang tertutup, membasahi bantal. Pertahanan terakhirnya runtuh. Ia membuka mata dan melihat Nakula, yang kini menatapnya dengan mata teduh. Kotak itu ada di pangkuan Nakula. Maafkan aku sudah lama melihat kotak ini. Tapi aku menghargai privasimu sehingga selama ini aku tidak pernah membukanya. Tapi aku sudah tidak tahan lagi. Aku tahu aku tidak seharusnya membuka ini, kata Nakula
dengan ketulusan yang menusuk. Tapi aku perlu tahu, kenapa kamu berbohong tentang Tante Lastri? Dan aku perlu tahu, kenapa kamu menyembunyikan kotak ini? Dian tidak mampu berbicara, hanya bisa menggeleng dan terisak. Nakula meletakkan kotak itu di antara mereka, mengambil tangan Dian, dan menggenggamnya erat-erat. Dengar, aku tidak marah, aku tidak cemburu. Nakula berkata, suaranya tegas namun penuh kelembutan. Apa yang ada di dalam kotak ini adalah masa lalu. Dia adalah Dewa, pria yang kamu cintai sebelum aku datang. Dia adalah pria yang membuatmu menjadi dirimu yang sekarang. Dan dia adalah pria yang kehilangan nyawanya dan membuatmu hancur. Aku tidak cemburu pada pria yang sudah tiada sayang. Aku menghormati kenanganmu. Nakula mengusap air mata Dian dengan ibu jarinya. Yang membuatku sakit adalah, kenapa kamu merasa harus menyembunyikannya dariku? Aku adalah suamimu. Masa lalumu adalah bagian dari dirimu. Dan aku mencintai seluruh dirimu, termasuk bagian yang pernah patah itu. Jangan pernah menutupi kenanganmu lagi. Karena itu juga bagian dari hidup kita sekarang. Dian membalikkan tubuhnya, menghadap Nakula, dan air matanya mengalir deras. Aku takut, Nakula. Aku merasa bersalah. Dian mengaku. Suaranya bergetar. Aku merasa seperti mengkhianatimu. Aku menikahimu, tapi aku masih menyimpan Dewa di dalam lemari. Aku tidak bisa membuang kotak itu begitu saja. Dan ketika aku bertemu Tante Lastri, aku takut kamu akan tahu dan berpikir, aku belum sepenuhnya mencintaimu, bahwa aku masih hidup di masa lalu. Nakula menarik Dian ke dalam pelukannya, membiarkan Dian menangis di dadanya. Dian, kamu ingat kan, saat kita mendaki bukit untuk pertama kalinya, aku tidak memaksamu melupakan langkah di belakangmu. Aku hanya ingin kamu melihat pemandangan baru di depan. Kamu pernah mencintai Dewa, dan itu sesuatu yang indah. Kenangan itu tidak mengkhianatiku. Itu adalah luka yang membuatmu menjadi pejuang yang berhasil menemukan cahaya lagi. Mereka duduk berdua di keheningan yang kini tidak lagi menyesakkan, tetapi damai. Nakula mengambil foto Dewa yang ada di dalam kotak. Ceritakan padaku tentang dia, Nakula meminta, dengan suara penasaran yang tulus. Malam itu, Dian berbicara lama. Ia bercerita tentang Dewa, musiknya, ketakutannya pada air, dan betapa dulu Dewa membuatnya merasa aman. Nakula mendengarkan tanpa menghakimi, terkadang bertanya tentang lagu favorit Dewa. Untuk pertama kalinya, bayangan Dewa tidak lagi menjadi penghalang, tetapi menjadi jembatan yang mendekatkan mereka. Nakula memahami kedalaman duka Dian, dan Dian menyadari kedalaman cinta dan penerimaan Nakula. Pagi harinya, Dian bangun dengan perasaan ringan, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Hubungannya dengan Nakula terasa lebih kuat dan lebih nyata. Dian membawa kotak itu ke ruang tamu dan meletakkannya di meja. Nakula tersenyum sambil menuangkan kopi. Mereka membuka kotak itu bersama-sama. Dian menceritakan kisah di balik setiap surat dan setiap foto. Saat ia mengambil cincin pertunangan Dewa yang sederhana, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Aku harus mengembalikannya pada Tante Lastri, katanya pada Nakula. Ini bukan milikku lagi. Ini adalah janji yang kini sudah selesai. Nakula mengangguk. Aku akan menemanimu. Beberapa hari kemudian, Dian dan Nakula mengunjungi Lastri di rumahnya. Lastri menyambut mereka dengan mata yang lebih hangat. Dian menyerahkan cincin itu. Tante, maafkan aku menyimpannya terlalu lama. Ini adalah janji yang kini sudah selesai. Dan aku ingin Tante yang menyimpannya, ujar Dian. Suaranya mantap. Lastri menerima cincin itu, air matanya menetes. Ia menatap Dian, lalu beralih ke Nakula yang berdiri dengan bangga di samping istrinya. Dian, bisik Lastri, menggenggam tangan Dian dan Nakula. Dewa pasti sangat bahagia melihatmu, melihat senyummu yang kembali utuh. Terima kasih Nakula, karena telah mencintai putriku. Dian memeluk Lastri erat-erat, sebuah pelukan perpisahan yang penuh rasa syukur. Di dalam pelukan itu, ia merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Masa lalunya telah diakui, bukan sebagai aib, tetapi sebagai fondasi. Ia memang pernah mencintai Dewa, tetapi kini semua cintanya telah ia berikan untuk Nakula. Ketika meninggalkan rumah Lastri, Dian menoleh pada Nakula. Matanya bersinar. Aku mencintaimu sayang, kata Dian tulus. Nakula mencium keningnya. Aku tahu sayang, dan aku juga mencintaimu. Di hari itu, Dian tidak hanya melepaskan masa lalu, tetapi ia juga membebaskan masa kininya.
Kotak mawar itu kini kosong, tetapi hati Dian terasa penuh. Masa lalu dan masa kini akhirnya berdamai, menciptakan sebuah masa depan yang didasarkan pada kejujuran, penerimaan, dan cinta sejati.